Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang nih ya, sudah jam 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita awali dulu dengan menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas ridhonya, atas nikmatnya, atas hidayahnya pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran biasa secara virtual di Google Meet ya. Anak-anakku sekalian, semoga kita selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, Rafita silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ke kelas Rafita dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, pembelajaran biologi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian biar kita lebih semangat, coba kita nyanyi dulu. Coba dipimpin nyanyi. Nyanyi lagu yang semangat. Ibu sering ke rumah Debbie, dia sering nyanyi, Bu. Kita nyanyi lagu secara bersama-sama. Yuk, lagu apa kira-kira? 17 Agustus, Bu. 17 Agustus, Bu. 17 Agustus. Kita mulai 1, 2, 3. Pertukaran Indonesia. Keluar ya. Baik. Materi kita hari ini yaitu tentang metabolisme. Baik, sebelum kita masuk ke materi metabolisme, hari ini kita akan mengadakan diskusi dan presentasi ya. Hasil yang sudah didapat minggu yang lalu akan kita lanjutkan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya kita akan membuat dulu kesepakatan kelas. Silakan untuk kelas ini kesepakatan apa yang bisa kita laksanakan nanti berkenaan dengan kegiatan belajar. 1, silakan. Kita menerangkan semua Mas. Pada saat presentasi ya, apa? semua nikmat begitu ya. Bu, itu. Ada lagi? Ada lagi?
Ada lagi? Pada pasti siswa yang lain wajib dengerin, Bu. Pada saat pada saat presentasi, semua siswa wajib mendengarkan. Ya, tanpa izin. Ini ya, kira-kira ya kesepakatan kita ya. Ibu. Kalau Baik, ini harus sinyalnya kita susah sepakat. keluar, Bu. Gimana? Kalau sinyalnya Sinyalnya susah gitu susah tiba-tiba keluar keluar sendiri gimana? Ya, itu lain lagi. Kalau mau keluar izin, kalau sengaja. Oke, Bu. Ya. Baik, berikutnya KD kita itu adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian KD 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian nanti melakukan diskusi, kemudian presentasi, kalian diharapkan mampu menjelaskan komponen penyusun enzim dengan tepat, menjelaskan sifat enzim dengan benar, dan mampu menjelaskan mekanisme kerja enzim dengan komunikatif. Kemudian mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dengan komunikatif juga, dan mampu menyusun laporan hasil diskusi dengan tentang enzim dengan kreatif. Kalian kan banyak variasi ya. Kemudian sebelum masuk ke presentasi ke kegiatan inti, Ibu ada pertanyaan nih. Dari manakah energi manusia didapatkan? Dari makanan. Dari makanan. Ya, bagus sekali, dari makanan. Bisakah menjelaskan ini? Makanan dicerna. Ayo. Apalagi ada makanan. Angkat tangan. Angkat tangan. Silakan Arya Indra. Arya Septo Indra, silakan. Manusia membutuhkan makanan karena di dalam makanan terdapat zat-zat yang seperti energi yang dapat membuat tubuh menjadi kuat, dan karbohidrat dan banyak lainnya, Mas Ian. Oke, ya. Kasih aplaus untuk Arya. Mantap Arya. Terima kasih. Ya, sama-sama gitu ya. Mantap sekali. Nah, Indra. ini kan ya, lebih lengkapnya ini ya. Gambarnya nih, habis itu dia bisa bergerak. Nah, sekarang bagaimana proses perubahan makanan dalam tubuh dapat diserap oleh sel? Nah, coba siapa lagi bisa menjelaskan? Ada yang angkat tangan? Latifah? Silahkan Latifah, silahkan dijelaskan. Di gambar tersebut dijelaskan bahwa makanan berubah menjadi molekul, kemudian diserap oleh darah menjadi glukosa, dan kemudian menjadi energi. Energi ini bisa menjadi energi gerak dan energi lainnya. Iya, bagus sekali jawaban dari Latifah. Aplaus ya, semangat yang lain. Jadi makanan itu dirubah menjadi molekul yang lebih kecil, kemudian diserap oleh darah, misalnya dalam bentuk karbohidrat, dalam bentuk glukosa. Kemudian itu ada gambar api, artinya glukosa itu dibakar atau dioksidasi ya melalui proses respirasi sel. Akhirnya terbentuklah energi, misalnya berupa ATP. Kemudian energi itu bisa digunakan untuk bergerak. Ini kan ada terbentuk energi kimia berubah menjadi energi gerak. Baik. Bergerak. Ya. Kita lanjut. Baik, untuk ngecek kalian sekarang ini perasaannya bagaimana, sehingga
untuk melaksanakan proses pembelajaran kita ini dengan perasaan yang bagaimana. Coba sekarang kalian yang kalian rasakan itu sesuai yang nomor berapa? 1. Nomor 1. Alhamdulillah. 2. Nah, memang sekarang harus ada yang kedua. Nomor 2. 1. Latifah nomor 4 malu katanya. Gak usah malu. Ada 10 katanya. Gak apa-apa, malu bagus. Itu nomor 10 Ini budaya katanya. malu sangat bagus, yang penting gak malu-maluin ya. Yang lapar Ya Bu. ada? Yang lapar? Aku, Bu. Aryas. Ya, Bu. Harus Dinda yang lapar. ya. Kalau Kiki apa? Kiki 1 kan Kiki? Enggak, Bu. Nomor 2 lapar, makan dulu. Lo gak puasa tuh Vicky? Ya, maksudnya ditutup sebentar, makan sejenak boleh. Kalau terlalu lapar takutnya nanti insan di belakang nggak ada siapa-siapa. Iya, Bu. Pernah. Terus ada Kalau lagi, ngantuk gimana Bu? mudah-mudahan nomor 1 semua ya hari ini, jadi selalu senyum, bahagia, supaya imunnya naik, kemudian kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan proses diskusi kita. Kelompok ini semuanya baik milihnya poin keempat ya, suka menggambar. Jadi ada infografis, ada postur atau yang lainnya. Nah, materinya itu kelompok 1 kemarin komponen engine dan sifatnya ya. Ya Bu. Kelompok 2 mekanisme kerja enzim dan teori look and key. Kemudian kelompok 3 mekanisme enzim, teori in sit. Kemudian kelompok 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian kelompok 5 kemarin apa? Mekanisme kerja enzim dengan lock and key ya. Kelompok 6 mekanisme enzim dengan teori induktif. Baik anak-anakku sekalian, jadi kita lanjut ke kegiatan inti kita, yaitu presentasi. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa presentasi harus aktif, jadi ada tanya jawabnya gitu, itu baru dikatakan aktif. Jadi silahkan mainkan peran, ada yang moderator, ada yang penyaji, ada yang sebagai pembahas. Kemudian pada saat presentasi semua kamera harus on. Ya, silakan Tadi kan Bang. ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga. Sebelumnya kan kelompok ini tadi menjelaskan tentang substrat ya. Saya kurang mengerti ini. Sebenarnya apa? Itu kan Apa? Nggak kedengeran. Yang Substrat. di sini kan menjelaskan tentang apa itu enzim Substrat. yang mengikat substrat ya. Ya. Substrat tertentu. Substrat itu bisa dijelaskan nggak? Substrat itu apa? Iya. Baik, silakan dijawab pemateri. Baik, supaya konsentrasi ya, kayaknya kita kan udah agak lama nih, supaya nggak jenuh. Sekarang kita rilekskan dulu pikiran kita dari kejenuhan. Kita akan mencapai ke kesadaran penuh atau mindfulness. Baik, kita akan mempraktekkan kesadaran penuh dengan model atau teknik stop. Jadi hentikan dulu semua aktivitas. Kemudian konsentrasi sejenak. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan tarik napas panjang. Ayo kita mulai. Ayo tarik napas panjang. Kemudian hembuskan. Lagi tarik napas panjang.
dihembuskan. Tarik lagi. Tarik lagi. Hembuskan. Satu kali lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semakin konsentrasi. Akan kita lanjutkan presentasi kelompok berikutnya, kelompok 4, tentang faktor-faktor enzim ya. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor-faktor utama yang dipengaruhi enzim itu ada suhu, pH, enzim, substrat, inhibitor, dan aktivator. Teman silakan. Suhu akan ada optimal internal atau mungkin kerja 400 derajat Celcius. Buat yang kedua itu ada pH, derajat keasaman atau disebut juga pH ya guys. Enzim itu bekerja di pH tertentu. Pada umumnya pH optimum enzim itu berkisar antara 6 sampai 8. Oke, yang selanjutnya itu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya pertambahan konsentrasi enzim. Yang keempat, Selanjutnya, konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim maka akan menurun. Enzim memiliki sisi aktif yang berguna untuk tempat menempelnya substrat. Setelah substrat menempel pada enzim, akan membentuk kompleks enzim substrat. Saat substrat sudah lepas, maka enzim berubah menjadi tidak aktif lagi. Oke, untuk poin ketiga akan dibacakan oleh Yani Fatwa. Kepada Yani, saya persilakan. Contoh enzim yang ada di dalam tubuh manusia, itu yang pertama ada maltase yang memecah gula maltosa menjadi glukosa, dan ada juga ripsin yang memecah protein menjadi asam amino. Terima kasih. Untuk poin terakhir akan dibacakan oleh Ziksi. Kepada Ziksi, saya persilakan. Teori ini muncul karena tidak semua enzim dapat bekerja seperti gembok dan kunci. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih hapus untuk kelompok 6. Baik, semuanya sudah selesai ya untuk presentasi hari ini. Jadi materi kita tadi dari enzim, dari sifat sampai dengan faktor. Baik, kita simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, apa? Yang pertama, sifat enzim adalah komponen dan sifat enzim. Sifat enzim tersusun atas protein, mudah dipengaruhi lingkungan, sebagai katalisator, bekerja secara spesifik, enzim bekerja secara bolak-balik, dan enzim dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Iya, bagus. Kasih hapus untuk Alisa.
Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme kerja enzim lock and key dan induksit. Silakan, apa kesimpulannya yang bisa diambil? Bahwa lock and key, silakan, Khairatul. Lock and key adalah amutnya dibuka dulu, mic-nya dibuka dulu. Lupa Bu. Iya. Dari lock and key itu menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif untuk mengikat substrat tertentu. Oke. Sedangkan yang induced fit? Kesimpulannya, teori induksi menjelaskan bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir dari enzim. Oh iya, oke, baik Latifah, Hiratul dan semuanya kasih aplaus. Yang terakhir adalah faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi enzim? Ada suhu, derajat keasaman atau pH, inhibitor, aktivator, ada konsentrasi substrat, konsentrasi enzim juga. Ya, terima kasih Putu, kasih aplaus juga buat Putu. Baik anak-anakku sekalian, berarti sudah selesai ya. Ibu share lagi materi sedikit. Kita bermain. Kalian lihat gambar ini. Halo? Lihat tuh. Iya Bu. Ya, satunya ini apa ini satu? Nangis. Nangis satunya. Nangis Bu. Bahagia. Tawa. Ya. Nah, kalau kalian melihat kawan yang seperti ini, apa perasaanmu? Ya. Senang sekali. Ada apa yang bisa kalian lakukan? Menghiburnya, mencari tahu apanya? Masalahnya. Baik. Kemudian kalau yang seperti ini apa yang kalian lakukan? Membantu mencari solusi. Terus yang kalau yang ini, yang satunya? Ikut bahagia. Ya, jadi kita harus berbagi solusi ya. Kalau kawan kita sakit, sedang sedih, pasti kayaknya lagi ada masalah yang sangat berat. Masalah patah hati paling. Iya. Paling. Jadi kita harus berempati, membantu. Kalau ini berarti bahagia gitu. Kemudian ini lagi foto. Sudah Bu. Udah ya. Udah Bu. Kita saksikan video singkat ini cuma 1 menit. Ini penguin. Ada hiu. Wow. Baik, dari video tadi apa maknanya? Makna dari video tadi Kerjasama, Bu. Jika ada masalah kita harus saling membantu. saling bekerjasama. Artinya apa? Saling menolong. Terus apa lagi? Jadi dengan kawan, dengan yang lainnya
kalau kita bekerja sama, maka pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan ya. Seperti hari ini kalian bekerja sama di dalam proses diskusi, memecahkan suatu materi, artinya saling berbagi dengan kawan, saling menjaga, ada empati dengan kawan kalau kesusahan kayak gitu ya. Kalau kawannya nggak bisa dibantu, misalnya tadi nggak bisa presentasi, melakukan share, dibantu untuk presentasi, walaupun kelompoknya bukan kelompok kalian, jadi saling bekerja sama dalam suatu hal yang positif. Baik ya anak-anakku sekalian, ada satu lagi yang akan Ibu tampilkan sedikit ini. Baik, ada soal sedikit, silahkan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk jari, angkat tangan. Tadi siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Suhu optimal untuk enzim adalah 30-40 derajat. Itu yang silakan kalau yang ingin jawab, yang mau menjawab silakan. Yang D, Bu. Ya siapa? Tunjuk jari. Yang Nyoman, silakan Nyoman Artam. Tidak, yang D, Bu. Yang D. Tadi Nyoman Indri jawab apa? Barusan tadi Latifan jawab apa? Rangga jawab apa? D. D. Nyoman jawab apa? D. Nyoman D. Rangga D. Siapa lagi? Mau jawab? Saya. Putu? Yang D, Bu, suhu optimal untuk kerja enzim adalah 30-40 derajat. Itu D. Tadi ada di PPT ada yang 400 tadi, mungkin salah tik ya. Silakan diperbaiki lagi yang di video tadi. Baik, jadi jawabannya adalah suhu optimum itu 30-40 derajat Celcius. Kemudian satu lagi soalnya akan saya tampilkan karena waktu kita. Nah ini, silahkan siapa yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Di bawah. Siapa? Nyoman ya, Nyoman sama Latifah. Silahkan Nyoman sama Latifah. Bu. Latifah? Bu. Hah? B. Latifah B. Nyoman? Nyoman Arta? B. Arta B. Yang lain? B. Dewi B. Semuanya jawab B. Semuanya jawab B. Ya, B. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semuanya sudah bisa menjawab. Jadi jawaban pertama tadi adalah D. Kemudian jawaban kedua adalah B. Kasih hapus buat semuanya. Berarti anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Untuk minggu depan kalian baca materi tentang respirasi aerob ya, fotosintesis. Maaf, respirasi aerob bukan fotosintesis, tetapi respirasi ya, respirasi yang menggunakan oksigen. Baik ya, yang ada berapa tahapan, glikolisis, siklus Krebs dan yang lainnya.
Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, Cukup, kalau nggak Bu. ada pertanyaan, cukup sekian dulu ya. Nggak ada ya? Nggak ada, benar? Kalau ada, tunjuk jari ya, tangan. Ada, Bu. Baik, sudah paham semua ya tentang enzim hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, dan akhir kata Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.